Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Andri M93. Dan kali ini saya akan membahas spoiler dari Wudong Qiankun. Oke, saya mengingatkan kembali ya bahwa konten ini benar-benar full spoiler. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada alur ceritanya. Season 4, Episode 15. Matahari yang terik secara bertahap naik dari puncak gunung sementara riak energi kuat yang bisa dilihat dengan mata telanjang terus menyebar keluar, seperti badai energi yang menyelimuti puncak gunung. Sinar matahari yang terik semakin menyilaukan, sampai pada titik tertentu ketika akhirnya mencapai puncaknya. Segera, sinar bersinar dalam radius 100 meter, menyebabkan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di dalam pegunungan yang dalam terkejut saat mereka mengarahkan pandangan mereka ke puncak gunung di kejauhan. Bahkan mereka merasakan semacam ketakutan dari energi di sana. Ketika cahaya mencapai batas kecerahannya, akhirnya perlahan mulai melemah. Pada akhirnya, lingkaran cahaya menyusut kembali, sepenuhnya menarik kembali ke sosok yang duduk di bawah tatapan Little Marten dan Little Flame. Hanya ketika cahaya redup mereka akhirnya dengan jelas melihat sosok Lindong di dalam. Pada saat ini, permukaan tubuh yang terakhir sekali lagi menjadi normal saat cahaya berangsur-angsur menghilang. Sedemikian rupa sehingga bahkan warna kaca sebelumnya benar-benar hilang. Sekarang, tubuh Lindong tampak tidak berbeda dari orang biasa, tapi, Little Marten bisa merasakan betapa menakutkannya kekuatan yang mengalir di dalam tubuh yang tampaknya normal itu. Mata Lindong terbuka pada saat ini, memperlihatkan pupil seperti matahari yang terik. Kemudian, dia perlahan berdiri dan pada saat itu, puncak gunung sedikit bergetar. Ketika dia berdiri, kaki kanan Lindong tiba-tiba terangkat sebelum menginjak dengan keras di puncak gunung. Ledakan, ketika kakinya mendarat, seperti badai energi, puncak gunung energi mulai bergetar. Kemudian, retakan besar dengan cepat muncul di bawah kaki Lindong, sebelum mereka langsung mencapai perbukitan gunung. Seketika, batu-batu raksasa mulai berjatuhan dari puncak gunung saat perlahan-lahan runtuh. Berdasarkan kekuatan fisiknya saja, kaki Lindong telah benar-benar menghancurkan seluruh gunung ini. Sejak kapan kekuatannya menjadi menakutkan ini? Lindong melayang di udara, menatap ke bawah pada gua di puncak gunung sementara kegembiraan menggelegak di matanya. Setelah menguasai Great Sun Thunder Body, tubuh fisiknya tidak diragukan lagi menjadi jauh lebih kuat. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan tanpa menggunakan Yuan Power, dia akan mampu menerbangkan praktisi tahap manifestasi setengah langkah dengan satu pukulan. Cih touch, tidak buruk, Little Marten mengangguk takjub saat duduk di kepala Little Flame dan menyaksikan kehancuran Lindong telah tempa. Tubuh guntur matahari hebat yang begitu kuat. Wajah Lindong penuh kegembiraan dan mau tak mau berseru kagum. Segera setelah itu, tangannya melambai saat lubang hitam menyebar dari tengah telapak tangannya dan melahap semua sisa energi di udara. Lumayan, kurasa, tubuh guntur matahari besar bagaimanapun juga hanyalah seni bela diri yang meningkatkan tubuh kelas atas. Kekuatan beberapa seni bela diri peningkat tubuh tingkat manifestasi yang sepenuhnya dikuasai bahkan lebih kuat, sehingga bahkan mengangkat gunung pun akan menjadi hal yang mudah. Saya pernah melihat seorang praktisi yang berspesialisasi dalam kultivasi tubuh fisik. Kultivasi Yuan Power-nya tidak istimewa, tetapi pukulan darinya dapat segera mengubah praktisi panggung Nirvana menjadi kabut berdarah. Marten kecil berkata dengan malas. Lindong tak berdaya menggelengkan kepalanya. Dia secara alami mengerti bahwa meskipun tubuh guntur matahari besar yang dia latih sangat kuat, itu jauh dari yang terbaik, tetapi tetap saja, itu cukup untuk memungkinkan dia saat ini untuk memandang rendah semua praktisi di Kekaisaran Yan besar pada tingkat yang sama dengannya, diri. Berapa lama pelatihan saya kali ini berlangsung? Nada bicara Lindong berubah saat dia bertanya. Sekitar 2 bulan. 2 bulan. Waktunya berangkat ke Provinsi Great Yan, kalau tidak, aku mungkin akan melewatkan pertemuan klan. Setelah mendengar ini, Lindong sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia merenung sejenak sebelum langsung melompat ke punggung Little Flame. Ayo pergi, langsung menuju Provinsi Great Yan. Ketika mendengar perintah Lindong, Little Flame segera mengeluarkan geraman rendah. Sayap darahnya mengepak saat berubah menjadi kilatan cahaya darah dan menghilang ke cakrawala. Saat Lindong dan geng pergi, pegunungan di sini sekali lagi menjadi sunyi.
Hanya sebuah gua di puncak gunung yang tersisa sebagai bukti dari kekuatan mengerikan yang telah meledak di sini. Keheningan ini berlangsung selama sekitar 2 jam, sebelum udara tiba-tiba bergelombang ketika seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian rami sederhana tiba-tiba muncul. Penatua ini terlihat sangat biasa dan dia mengenakan jubah katun polos. Dia memiliki kepala yang dipenuhi uban, dan dia tampak seperti petani tua biasa. Namun, siapapun tahu bahwa penampilannya tidak dapat dicapai oleh pria tua biasa manapun. Saat ini, pria tua yang mengenakan jubah katun ini sedikit mengernyitkan alisnya saat dia menatap puncak gunung yang runtuh itu. Tiba-tiba, dia meraih ruang kosong di depannya sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri, ada beberapa kekuatan devouring yang tertinggal. Jangan bilang bahwa simbol leluhur yang melahap di dalam tablet kuno Great Wastelands sudah diambil. Orang tua ini telah menghabiskan begitu banyak waktu dan upaya untuk melakukan perjalanan dari negeri yang jauh untuk mendapatkan simbol leluhur yang melahap ini. Saya merasa agak tidak ingin membiarkan orang lain memilikinya. Pria tua berjubah katun bergumam pada dirinya sendiri. Dia bukan dari Kekaisaran Yan Besar dan dia sebelumnya mendapat berita tentang sebuah rahasia, yaitu bahwa simbol leluhur yang melahap berada di Provinsi Great Desolate milik Kekaisaran Yan Besar. Oleh karena itu, dia segera menuju. Namun, ketika dia mencapai tablet kuno Great Wastelands, segel itu telah diaktifkan kembali. Menggunakan kemampuannya yang kuat, ditambah fakta bahwa segelnya baru saja terbentuk, dia cukup beruntung untuk masuk ke dalam tablet kuno Great Wastelands. Namun, ketika dia menuju ke tablet kuno Great Wastelands, lelaki tua berjubah katun itu diserang oleh Guardian Beast yang terbangun. Setelah bertarung terus-menerus selama 2 hari, lelaki tua berjubah katun itu memilih untuk mundur. Itu karena dia menyadari bahwa simbol pelahap leluhur tidak lagi ada di tablet kuno Great Wastelands. Sekarang segel tablet kuno Great Wastelands kuno telah sepenuhnya direformasi, bahkan aku tidak bisa masuk ke dalam. Syukurlah, surga tidak mengecewakan saya masih bisa merasakan sedikit kekuatan melahap di dalam. Terlepas dari apakah getaran ini disebabkan oleh simbol leluhur yang melahap, saya harus menindaklanjutinya. Ketika dia memikirkan hal ini, lelaki tua berjubah katun itu tidak ragu sama sekali. Segera, sosoknya melintas sebelum dia mengikuti jalan di mana Lindong menghilang. Di dalam pegunungan, langit malam secara bertahap menyelimuti Cakrawala. Setelah bepergian selama 1 hari penuh, Lindong akhirnya mengarahkan Little Flame untuk berhenti di tebing gunung kecil untuk beristirahat. Lindong duduk di bawah pohon besar sambil dengan tenang menyerap kekuatan Yuan antara langit dan bumi untuk mengisi kembali Dantian dan Yuan dan miliknya. Lindong, di sepanjang jalan, aku samar-samar merasakan bahwa ada yang mengikuti kita, sama seperti Lindong pulih, suara Little Marten tiba-tiba terdengar. Apa? Ketika dia mendengar kata-katanya, mata Lindong tiba-tiba terbuka dengan keras sementara matanya langsung berubah menjadi ganas. Saya juga tidak yakin. Namun, jika ini benar, orang yang mengikutinya pasti sangat kuat. Itu bukan seseorang yang bisa kamu tangani. Suara Little Marten sangat serius. Bagaimana bisa ada praktisi yang begitu kuat di Provinsi Great Desolate? Wajah Lindong dengan cepat berubah. Meskipun dia memiliki beberapa musuh di Provinsi Great Desolate, yang paling kuat adalah Sekte Boneka Mengerikan. Mungkinkah ada seseorang yang lebih kuat dari Teng Sa dari Sekte Wayang Mengerikan? Jika itu masalahnya, bagaimana dia bisa puas tinggal di Provinsi Great Desolate? Meninggalkan. Terlepas dari apakah ini benar, ayo segera pergi. Lindong tiba-tiba berdiri saat dia berteriak dengan tegas. Namun, saat dia hendak memerintahkan Little Flame untuk bergerak, wajahnya berubah dengan kejam saat dia berbalik untuk melihat ke arah timur. Di area itu, suara angin yang membelah lembut tiba-tiba bergema. Meskipun suara angin membelah ini sangat lembut, itu menyebabkan setiap rambut di tubuh Lindong berdiri sebagai sensasi yang sangat berbahaya menyelimuti hatinya. Kecepatan yang begitu cepat, tidak ada waktu untuk melarikan diri. Little Marten, bisakah kamu menyembunyikan getaran dari simbol leluhur yang melahap dan jimat batu misterius? Wajah Lindong jelek saat dia menatap langit timur dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Ada 2 harta misterius yang kuat di tubuhnya, jimat batu misterius dan simbol leluhur yang melahap. Jika praktisi kuat misterius itu menuju ke arahnya, kemungkinan besar karena 2 harta ini. Berdasarkan kemampuanku saat ini, itu akan cukup sulit. Namun, dengan kekuatan jimat batu misterius, saya ragu dia bisa merasakan getaran sekecil apapun.
Little Marten langsung memahami gawatnya situasi saat dia dengan cepat menanggapinya. Segera, dia mengaktifkan jimat batu misterius, sebelum getaran hangat dengan cepat muncul dari dalam telapak tangan Lindong dan sepenuhnya menutupi getaran simbol leluhur yang melahap. Sama seperti Little Marten ditutupi oleh getaran itu, sebelum Lindong bisa berbicara, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Itu karena dia melihat bahwa di cakrawala yang jauh, cincin riak udara tiba-tiba meletus. Segera, seorang pria tua berjubah katun muncul di depannya seperti hantu. Orang tua itu tampak biasa saja dan auranya tampak sangat tenang. Namun, di bawah permukaan yang tenang itu, Lindong merasakan fluktuasi yang menakutkan yang beberapa kali lebih kuat dari Tengsa. Panggung Nirwana. Hati Lindong tersedot menghirup udara dingin. Dia tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua misterius ini benar-benar telah mencapai tahap nirvana. Tidak heran Little Marten mengatakan bahwa dia tidak bisa berharap untuk melawan lelaki tua misterius itu. Menggeram, Little Marten meraung dalam saat menatap dengan waspada pada pria tua berjubah katun yang melayang di udara. Itu juga bisa merasakan aroma yang sangat berbahaya dari tubuh yang terakhir. Di udara, pria tua berjubah katun itu mengunci tubuh Lindong. Segera, semburat kejutan melintas di matanya, sebelum dia tersenyum dan berkata, setengah langkah menuju manifestasi. Master simbol tingkat tinggi. Wow, anak kecil ini benar-benar jenius. Wajah Lindong serius saat dia menangkupkan tinjunya ke arah pria tua berjubah katun itu. Senior ini sepertinya telah mengikutiku cukup lama. Saya ingin tahu apa niat Anda. Petik 2. Energi mental Anda benar-benar tangguh dan Anda benar-benar dapat mendeteksi bahwa saya melacak Anda. Orang tua berjubah katun itu dengan lembut tersenyum sebelum dia menatap Lindong dan berkata, orang tua ini ada di sini kali ini untuk menemukan simbol leluhur yang memakan. Setelah suara lelaki tua itu mendarat, hati Lindong tiba-tiba melonjak. Memang, ketika kata-kata orang tua pakaian Rami memasuki telinganya, hati Lindong langsung mulai bergetar. Syukurlah dia bukan Greenhorn. Segera, dia menenangkan hatinya sebelum dia segera mengangkat kepalanya dan menatap dengan rasa ingin tahu pada yang terakhir, melahap simbol leluhur. Apa itu? Ketika ia melihat ekspresi bingung Lindong, mata orang tua pakaian Rami itu menyipit sedikit. Sepanjang jalan, dia sudah memastikan bahwa Lindong adalah orang yang meninggalkan kekuatan devouring. Haha, terlepas dari apakah kamu memilikinya, biarkan orang tua ini memeriksa untuk memastikan. Saat dia tersenyum, seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari mata lelaki tua itu. Itu langsung menyelimuti Lindong dan dia segera merasa bahwa bagian dalam tubuhnya sepertinya sedang dipindai dengan cepat oleh lelaki tua pakaian Rami itu. Tindakan orang tua Garmen Rami menyebabkan Lindong mengerutkan alisnya. Segera, dia dengan lembut mengepalkan tinjunya, yang tersembunyi di dalam lengan bajunya. Namun, dia tidak memilih untuk menghindarinya. Orang tua di depannya bukanlah individu biasa. Seorang praktisi panggung nirvana sangat tangguh dan Lindong saat ini jelas bukan tandingannya. Sinar cahaya terus-menerus memindai tubuh Lindong. Namun, saat pemindaian berlanjut, alis pria tua itu semakin rapat. Dia telah menemukan bahwa sebenarnya tidak ada satupun jejak dari simbol leluhur yang melahap di dalam tubuh Lindong. Mungkinkah aku benar-benar salah? Alis pakaian Rami lelaki tua itu terjalin erat. Dia memang merasakan sisa kekuatan devouring dari puncak gunung tempat Lindong berkultivasi. Senior yang terhormat, bisakah kamu salah? Apa sebenarnya simbol leluhur yang melahap itu? Ketika ia melihat ekspresi orang tua pakaian Rami, Lindong diam-diam menghela napas lega. Segera, dia mulai berpura-pura tidak bersalah saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun, orang tua pakaian Rami tidak menjawab pertanyaan Lindong. Matanya sama tajamnya dengan elang seperti menatap tepat pada yang terakhir. Beberapa saat kemudian, dia perlahan berkata, teman muda, apakah kamu pikir kamu bisa menemani orang tua ini? Meskipun dia tidak merasakan simbol leluhur yang memakan di dalam tubuh Lindong, pria tua pakaian Rami ini jelas tidak berencana untuk menyerah begitu saja. Selama ada kemungkinan bahwa simbol leluhur melahap ada di dalam tubuh Lindong, dia tidak mau menyerah. Senior pasti bercanda. Saya tidak mengenal Anda dan saya memiliki hal-hal yang harus dilakukan. Saya khawatir Anda harus memaafkan saya karena merasa sulit untuk mematuhinya. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lindong dengan cepat mundur 2 langkah, sebelum dia dengan hati-hati berkata, haha, apakah kamu tahu siapa lelaki tua ini? Orang tua ini milik istana kemurnian tertinggi 9 surga dan berdasarkan bakat Anda,
saya dapat membawa Anda ke istana kemurnian tertinggi 9 surga. Itu akan menjadi berkat yang besar bagimu. Orang tua pakaian Rami itu tersenyum tipis. Istana kemurnian tertinggi 9 surga. Lindong sedikit tercengang. Meskipun nama ini sangat asing baginya, dia bisa merasakan bahwa itu pasti sekte yang sangat besar dan kuat. Faktanya, mungkin tidak ada sekte di Gritian Empire yang bisa dibandingkan dengan mereka. Namun, karena lelaki tua ini jelas ada di sini untuk simbol leluhur yang melahap, jika dia mengikuti lelaki tua itu, dia pasti akan menempatkan dirinya dalam bahaya besar. Oleh karena itu, dia tidak harus menyetujui permintaan ini. Tolong maafkan generasi muda ini. Saya masih memiliki keluarga di Kekaisaran Yan besar dan saya tidak ingin pergi ke tempat lain. Lindong menangkupkan tinjunya dan menjawab. Di masa depan, kamu pasti akan berterima kasih padaku. Ketika dia mendengar kata-kata ini, lelaki tua berpakaian Rami itu tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Segera, dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih Lindong. Saat tangan orang tua itu meraih, kekuatan Yuan yang mengelilingi tubuh Lindong langsung membeku, langsung berubah menjadi penjara kekuatan Yuan yang benar-benar menjebak tubuh Lindong di dalamnya. Ketika ia melihat bahwa orang tua pakaian Rami telah benar-benar bergerak, ekspresi Lindong berubah. Seketika, cahaya gemerlap meletus di tubuhnya seperti matahari terbit saat tinjunya dengan ganas terbang ke depan. Bang! Tinju Lindong dengan kejam menghantam penjara Yuan Power. Dengan kekuatan fisiknya yang kuat bersama dengan amplifikasi dari Yuan Power, pukulannya sendiri mampu dengan paksa merobek lubang besar di penjara Yuan Power. Namun, tepat ketika lubang besar itu muncul, lelaki tua yang memakai pakaian Rami itu melambaikan tangannya sebelum kembali lagi. Kekuatan tubuh fisikmu cukup kuat. Namun, Anda masih tidak dapat membebaskan diri dari penjara Yuan Power ini. Ketika dia melihat kekuatan penghancur Lindong, kejutan melintas di mata pria tua pakaian Rami itu, sebelum dia segera tersenyum meremehkan. Kamu, saat ini, kemarahan mengalir di mata Lindong sementara tatapannya berkedip gila. Beberapa saat kemudian, dia dengan kejam menggertakkan giginya, sebelum ujung jarinya dengan cepat mengetuk telapak tangannya. Kemudian, cahaya berdarah tiba-tiba meletus dari dalam lengan bajunya. Seketika, aura mengerikan yang mengejutkan menyapu. Berkat serangan aura mengerikan ini, penjara Yuan Power yang kokoh itu langsung meledak. Aura mengerikan yang mengejutkan. Saat dia merasakan aura mengerikan, mata pria tua itu membeku. Kemudian, dia segera melihat sosok merah darah perlahan muncul di depan Lindong. Apakah itu, boneka jiwa darah? Saat dia menatap sosok berdarah yang dipenuhi amarah, pupil lelaki tua itu tiba-tiba menyusut. Segera, ekspresinya berubah agak serius. Lagi pula, dia tidak pernah menyangka akan ada binatang penjaga seperti itu di Lindong. Setelah wayang jiwa darah muncul, Lindong dengan cepat mundur. Dia tahu bahwa saat ini, aura mengerikan di dalam Blood Soul Puppet belum sepenuhnya hilang. Karena itu, dia tidak bisa mengendalikannya untuk waktu yang lama. Meskipun demikian, dia juga tidak punya pilihan lain. Orang tua pakaian Rami ini terlalu kuat dan Lindong harus menggunakan kartu truf terakhirnya. Darah, bunuh. Begitu Blood Soul Puppet muncul, matanya yang berwarna merah darah langsung mengincar lelaki tua yang memakai pakaian Rami itu. Suara seraknya yang haus darah segera terdengar, sebelum segera berubah menjadi kilatan berdarah dan berlari maju. Segera, kilatan darah yang sangat kuat menyapu ke arah dada lelaki tua itu. Bang! Ketika dia melihat wayang jiwa darah yang masuk itu, lelaki tua pakaian Rami itu tidak berani meremehkannya. Segera, tangannya mencakar saat kekuatan Yuan merah berapi-api seperti api segera muncul. Segera, itu membengkak hingga beberapa ratus kaki, sebelum dengan kejam menghantam Blood Soul Puppet seperti badai yang menyala-nyala. Ledakan, cahaya berdarah melesat, langsung merobek parit sepanjang beberapa ribu meter di tanah. Setelah itu, Blood Soul Puppet maju lagi dan secara maniak bertarung dengan lelaki tua itu seolah-olah tidak bisa merasakan sakit. Seorang pria dan boneka bertarung. Ini sangat merusak untuk pegunungan ini. Gunung demi gunung runtuh karena pertempuran mereka. Pertempuran yang menghancurkan bumi ini menyebabkan Lindong terus-menerus menarik napas dalam-dalam. Ketika orang tua pakaian Rami itu menyerang, Lindong dapat merasakan bahwa dia dapat dengan mudah menggunakan kekuatan Yuan antara langit dan bumi. Kemampuannya agung dan tak terukur. Dibandingkan dengan tahap manifestasi, dia berada di level yang sama sekali berbeda. Karena serangan orang tua Garmen Rami itu,
Blood Soul Puppet yang ganas terus-menerus diledakkan. Namun, segera setelah itu, ia terus berlari seolah-olah tidak lelah atau merasa sakit. Itu sangat merepotkan. Wajah Lindong agak muram saat dia menatap pertempuran yang menghancurkan bumi itu. Tiba-tiba hatinya tergerak. Alasan mengapa lelaki tua itu terus-menerus mengganggunya adalah karena dia sebelumnya merasakan sesuatu. Setelah Lindong merenung sebentar, dia menyadari bahwa dia sepertinya telah menggunakan devouring power untuk menelan energi yang tersisa dalam formasi setelah dia selesai berkultivasi. Mungkinkah getaran kekuatan devouring yang tersisa menyebabkan orang tua itu menyimpulkan bahwa meskipun aku mungkin tidak memiliki simbol leluhur devouring, aku pasti memiliki hubungan dengan simbol leluhur devouring. Tatapan Lindong dengan cepat berkedip. Dia tahu bahwa dia harus segera menemukan cara untuk menyingkirkan orang tua ini. Kalau tidak, perjalanannya ke pertemuan klan pasti akan tertunda. Ini bukan situasi yang dia inginkan. Karena kamu percaya bahwa aku memiliki kekuatan devouring, maka biarkan aku menunjukkannya kepadamu. Tatapan berkedip Lindong tiba-tiba terkonsentrasi sebelum segel tangannya dengan cepat berubah. Segera setelah itu, simbol aneh muncul di telapak tangannya. Simbol ini bukan simbol leluhur yang melahap melainkan, simbol berputar kuno, yang sebelumnya dikembangkan oleh Lindong. Simbol jiwa ini berasal dari simbol leluhur devouring dan juga memiliki sesuatu yang mirip dengan devouring power. Begitu simbol berputar kuno ini muncul, kekuatan melahap muncul dari dalam. Kekuatan melahap. Begitu kekuatan itu muncul, mata lelaki tua yang memakai pakaian rami itu, yang bertarung dengan Blood Soul Puppet, langsung berbinar. Dia maju selangkah, sosoknya tiba-tiba berubah menjadi beberapa sosok buram saat dia berjalan di lintasan yang aneh. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Lindong. Namun, begitu kemunculannya di depan Lindong dan berencana untuk merebut simbol itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan devouring terlalu lemah. Oleh karena itu tidak bisa disebut simbol leluhur yang memakan. Segera, tangannya yang terulur membeku. Kekuatan devouring yang tersisa di puncak gunung ditinggalkan oleh hal-hal ini. Bukan simbol melahap leluhur. Wajah lelaki tua pakaian rami itu berubah sedikit jelek. Dia menatap simbol jiwa di telapak tangan Lindong sementara dia agak marah berkata, "Senior, aku sudah memberitahumu, aku tidak tahu apa itu simbol leluhur yang melahap." Lindong menyatakan dengan suara rendah. Dengan pikiran, Blood Soul Puppet yang dengan susah payah dia coba kendalikan, perlahan mendarat di sisinya. Sialan nasib buruk ini. Wajah pria tua garmen rami itu berubah-ubah, karena matanya terus-menerus menyapu Lindong dan boneka jiwa darah di sampingnya. Pada akhirnya, dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Lindong juga bisa dengan jelas merasakan penurunan tiba-tiba dalam getaran Yuan Power dari pria tua garmen rami saat dia diam-diam menghela nafas lega. Segera, dia melambaikan telapak tangannya, sebelum cahaya putih meletus dan segera mengingat wayang jiwa darah. Lindong sangat menyadari bahwa jika dia tidak segera mengingatnya, wayang jiwa darah akan kehilangan kendali. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan memiliki harta yang begitu berharga seperti boneka jiwa darah di usia yang begitu muda. Pria tua pakaian rami itu berkata ketika dia melihat Lindong mengingat boneka jiwa darah. Saya beruntung. Lindong tersenyum. Munculnya Blood Soul Puppet telah menyebabkan pria tua pakaian rami menjadi agak waspada. Kalau tidak, orang tua itu mungkin akan menggunakan Lindong untuk melampiaskan amarahnya. Ada bau samar dari simbol leluhur yang melahap di simbol jiwamu. Saya percaya bahwa beberapa ahli pasti telah menurunkannya berdasarkan simbol leluhur yang melahap. Bagaimana dengan ini? Beri aku item itu dan aku bisa mencoba menggunakannya untuk mengungkap informasi tentang simbol leluhur yang melahap. Orang tua pakaian rami itu melihat simbol jiwa di tangan Lindong, sebelum dia tiba-tiba melambaikan telapak tangannya dan langsung menyedot simbol jiwa ke telapak tangannya. Orang tua ini tidak suka mengambil keuntungan dari anggota generasi yang lebih muda. Item ini seharusnya menjadi kompensasi yang cukup untuk simbol jiwamu. Setelah dia menyedot simbol jiwa itu, lelaki tua pakaian rami itu melambaikan tangannya, sebelum gulungan batu giok masuk ke tangan Lindong. Tanpa basa-basi lagi, sosoknya melintas sebelum dia berubah menjadi beberapa sosok buram dan menghilang ke langit malam. Generasi yang lebih muda, Anda sangat berbakat dan Anda harus menjadi elit di generasi Anda di Kekaisaran Yan Besar. Saya percaya bahwa Anda akan berada di sana untuk perang 100 kekaisaran. Kita mungkin akan bertemu lagi di masa depan. Saat sosoknya menghilang, suara lelaki tua berpakaian rami itu bergema.
Tangan Lindong mencengkeram gulungan batu giok itu saat dia menatap langit malam, tempat orang tua itu menghilang. Beberapa saat kemudian, keringat dingin mengucur seperti hujan di dahinya. Kali ini, dia benar-benar menari di ujung pisau. Kentut tua bodoh itu. Lindong dengan lembut mengertakkan giginya. Dia tidak mengenal hantu tua itu, namun dia hampir kehilangan nyawanya. Sepertinya di dunia ini, kekuatan adalah hal yang paling penting. Jika dia tidak memiliki Blood Soul Puppet sebagai pencegah, dia kemungkinan besar akan berada dalam bahaya besar kali ini. Setelah dia dengan tegas bersumpah di dalam hatinya, Lindong akhirnya menundukkan kepalanya dan melihat gulungan batu giok, hanya untuk melihat beberapa kata berkabut dan berdebu di atasnya. Langkah pengembara langit kemurnian tertinggi. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan alur ceritanya sampai dengan selesai. Bantu subscribe dan like ya. Oke, sampai jumpa kembali.